kita tidak menyejarkan mata itu. Jadi akhirnya di fase pertama ini anak-anak kesulitan. Yang kita bilang, anak-anak akhirnya tidak mau menoleh kita, tidak mau melihat kita, karena memang dia tidak tahu, oh kontak mata tuh harus sama-sama nih, kontak mata harus dilihat nih. Nah terkadang mereka seperti itu. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita yang mulai menurunkan, jadi sejajarkan kontak mata kita dengan anak kita, seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Nah, terima kasih buat seluruh orang tua yang sudah selalu menyaksikan video-video di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih atas supportnya, atas like-nya, komennya, subscribe-nya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Nah, di video kali ini saya dan bersama teman-teman semua, kita mau bahas 3 fase untuk melatih komunikasi anak secara sederhana pada saat di rumah. Nah, 3 fase ini lumayan fase yang penting. Jadi semoga bisa diadaptasi di rumah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Nah, fase yang pertama adalah fase observing. Nah, jadi fase observasi anak melihat sekitar. Nah, di fase pertama ini yang menjadi hal yang penting bagi anak adalah melihat, mendengar, dan mengintegrasikan hal itu. Jadi anak-anak sangat penting melihat, mendengar, dan mengintegrasikan aktivitas itu. Jadi di fase ini anak-anak mengintegrasikan kemampuan sensori mereka untuk melakukan aktivitas itu. Nah, jadi sederhananya adalah aktivitasnya adalah pada saat kita mengajari anak, usahakan mata kita sejajar dengan anak kita. Misalnya anak segini tingginya, kita tingginya segini. Nah, kita tidak boleh berdiri, kita duduk atau jongkok. Misalnya anak duduk di kursi, kita harus sejajar mata. Karena anak melihat kita dan mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi di fase ini kita harus aktivitas yang sejajar dulu. Sederhananya misalnya aktivitas salim. Salim kita juga duduk, tidak ada tuh salim begini. Tidak ada yang kita ngasih ke bawah ke anak, tidak. Jadi kalau bisa kita duduk, rendahkan badan kita untuk sejajar mereka. Misalnya tos juga seperti itu. Misalnya mereka mau mengambil sesuatu dari kita, kita juga harus sejajar seperti itu. Jadi aktivitas pertama ini adalah sejajarkan mata dengan anak. Nah, misalnya kita sudah mensejajarkan, anak kita belum melihat aktivitas yang kita berikan. Nah, kita boleh memberi agak sedikit memegang dagunya. Jadi kita lihat dagunya atau kita gerakan sedikit pipinya ke arah kita untuk melihat. Nah, tidak usah dipaksa, tidak usah ini nanti cedera. Jadi pelan-pelan saja untuk dia bisa melihat kita. Nah, lihat, misalnya nama anak kita Budi. Budi, lihat. Nah, jadi kita boleh geserin sedikit. Budi, lihat. Nah, atau kita dengan benda yang berbunyi. Budi, lihat. Nah, sudah dilihat dengan benda yang berbunyi, dia melihat kita. Nah, habis itu kita mengenalkan bendanya. Buku. Nah, mengenalkan benda ini kita harus seirama dan sejajar lagi dengan apa yang dilihat anak. Jadi jangan kita sudah sejajar mata tapi bukunya ada di bawah. Nah, jadi kalau bisa pada saat aktivitas ini bukunya juga lumayan sejajar supaya anak kita langsung bisa melihat kontak kita dan bisa melihat buku kita seperti itu. Jadi apapun aktivitasnya sejajarkan dulu kontak mata kita dan bendanya seperti itu. Lakukan terus berulang pada saat kita mau
salim atau tos. Nah, terkadang kesalahan kita tidak menyejarkan mata itu. Jadi akhirnya di fase pertama ini anak-anak kesulitan. Yang kita bilang, anak-anak akhirnya tidak mau menoleh kita, tidak mau melihat kita karena memang dia tidak tahu, oh kontak mata tuh harus sama-sama nih, kontak mata harus dilihat nih. Nah, terkadang mereka seperti itu. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita yang mulai menurunkan, jadi sejajarkan kontak mata kita dengan anak kita, seperti itu. Yang kedua adalah reseptif. Nah, reseptif ini adalah aktivitas pemahaman. Nah, di aktivitas pemahaman ini kita akan banyak menginstruksi, bahasa ininya kita nyuruh-nyuruh anak kita nih. Nah, jadi aktivitas ini untuk membantu menstimulus pemahaman anak. Nah, tadi kan di tahap pertama kontak mata ini sudah muncul nih, sudah kita latih itu. Nah, di tahap kedua kita memberikan pemahaman itu. Misalnya kita lagi duduk di meja makan atau apa. Nah, kita kasih ini mereka. Tadi kita sudah kenalkan misalnya piring, sendok. Nah, itu. Nah, sekarang di meja makan kita suruh mereka untuk Adek, Budi, ambil piring. Ambil piring. Misalnya mereka nggak ngeh nih, nggak diambil-ambil. 2-4 kali kita instruksi, tidak diambil. Nah, selanjutnya boleh kita bantu. Pegang tangannya, pek, piring. Nah, ini ambil piring. Nah, seperti itu. Jadi benda-benda yang kita lakukan sederhana. Misalnya lagi saat makan, lagi saat memakai baju, lagi saat mau pergi, sepatu gitu. Nah, lagi kita mau santai bermain, nonton TV, atau lagi bermain di luar, seperti itu. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk menstimulus fase pemahaman ini kepada anak. Pemahaman ada bagaimana dia bisa oh ini toh namanya piring, oh ini toh namanya baju gitu. Nah, jadi di fase ini kita memperbanyak pengayaan kosakata anak dan melatih pemahamannya. Jadi kita banyak menginstruksi mereka ambil. Kalau misalnya nggak bisa, baru kita bantu seperti itu. Nah, di fase ini sangat penting kita untuk konsisten melakukannya. Semakin kita konsisten, semakin cepat stimulus pemahaman itu. Karena bayangkan seperti ini, makan 3 kali sehari. Apabila setiap kali mau makan kita latih itu, berarti kita sudah 3 kali mengulang latihan. Misalnya pakai baju berapa kali? Habis mandi 2 kali. 2 kali pakai baju. 2 kali kita mengulang, 2 kali kita lakukan latihan. Misalnya mau mandi, kita kenalkan benda-benda itu. Mau mandi berapa kali? Pagi sama malam 2 kali. 2 kali kita latihan untuk memandirikan, dan 2 kali kita menstimulus bagaimana kemampuan aktivitas-aktivitas atau pemahaman kata pada anak kita, seperti itu. Jadi di fase ini konsistensi kita sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua menjadi sangat penting untuk membantu dan memaksimalkan kemampuan anak kita, seperti itu. Di fase yang ketiga adalah ekspresif. Nah, fase ini adalah fase terakhir setelah yang tadi. Nah, fase ekspresif ini kan anak udah mulai paham nih, itu namanya piring. Itu kita sudah minta ambil piring, dia sudah ambil gitu. Nah, di fase ketiga kita akan melakukan pertanyaan. Jadi setelah kita latihan tadi, kita lakukan, Adek ini apa? Misalnya tadi, Adek ini piring. Jadi, Adek apa ini? Apa ini? Jadi sama nih, konsistensi juga diperlukan pada saat kita mau makan. Kita tanya, Adek ini apa namanya? Mau itu nasi, piring, sendok, kita tadi udah nanya kan semuanya. Nah, di fase ini kita mulai ujiannya. Kita tanya ini apa? Saat mereka tidak bisa lagi di percobaan kedua sampai keempat atau 3 kali percobaan gak bisa, baru kita kasih tahu. Ini piring. Nah, ini sendok, ini nasi. Nah, seperti itu juga segala hal. Mau mandi, makan, pakai sepatu, pakai baju, kenalkan untuk latihan kemampuan ekspresif dan bertanya apa ini, seperti itu. Semakin kita konsisten, maka akan semakin cepat tadi perkembangannya. Karena yang paling banyak itu di rumah.
terkadang kita sebagai orang tua mungkin kita udahlah, kita mau cepat kita aja gitu. Nah, sebenarnya itu adalah menghambat proses latihan anak gitu, karena latihan paling banyak adalah pada saat di rumah, pada saat anak bersama kita dengan aktivitas-aktivitas keseharian yang mereka lakukan seperti itu. Nah, itulah tadi 3 fase yang dapat kita lakukan. Yang paling penting adalah ikuti dari fase pertama apabila anak kita memang belum ada kontak mata. Apabila mereka sudah ada kontak mata, langsung ke fase kedua boleh. Misalnya fase kedua anak sudah mulai mengerti, saat kita ambil kita itu boleh langsung ke fase ketiga. Jangan lompat-lompat. Karena ini 3 fase yang berurutan. Anak harus kontak mata dulu, anak harus paham dulu ini apa, baru bisa ditanya apa ini gitu. Anak harus tahu dulu aktivitasnya apa, baru bisa kita tanya. Kita suruh ambil, kalau dia belum kontak mata, dia belum lihat kita, gimana kita mau suruh ambil, seperti itu. Jadi 3 fase ini menjadi fase yang penting untuk kita menstimulus anak kita. Jadi saya sarankan ikuti 3 fasenya, lakukan fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Lakukan dengan santai, lakukan dengan enjoy, jangan terburu-buru mau langsung ke fase ketiga, tapi anak kita belum siap kayak gitu. Yang paling penting adalah konsisten dan lakukan terus-menerus di rumah. Bayangkan berapa banyak aktivitas tadi apabila kita melakukannya konsisten di rumah setiap hari, setiap mau makan, setiap mau mandi, seperti itu. Jadi, saran saya, kita konsistensikanlah latihan kita dengan aktivitas sehari-hari. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya tutup video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau diskusi boleh di kolom komentar. Saya juga menerima konsultasi via online, boleh di email ke saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.